guys, balik lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock mobil semi SUV. Nah, kali ini ada keluarannya di Mercedes-Benz, keluaran dari tipenya Mercy GLA 200 Sport AMG tahun 2014. Nah, kilometernya ini baru berjalan di 40 ribuan aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, stay dulu dan kemana-mana, dukung dulu dari channel AutoFam TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini ya. Oke guys, nah kali ini AutoFam ada kedatangan lagi Mercy GLA 200 tahun 2014. Nah, untuk dari tampilan eksteriornya, kalau GLA itu dia semi SUV ya. Kenapa dibilang seperti itu? Jadi dia tidak terlalu besar, tidak terlalu seperti mobil sedan juga. Artinya dia semi SUV dan mobil ini cocok banget untuk dipakai daily car. Selain cc-nya juga kecil di 1600, tapi ini juga mobilnya keren banget dengan mereknya Mercy gitu ya. Untuk tampilan dari lampunya pun nggak kalah bagus, dan untuk lampunya ini dia sudah DRL LED ya teman-teman. Ini untuk dari tampilan lampunya sendiri. Terus juga untuk di bagian grill tengahnya, nah ini dia ada dua grill di bagian tengah. Plus ada logo Mercy di bagian tengahnya lumayan besar, dan juga di bagian kap mesinnya. Untuk dari fog lampnya sendiri, dari Mercy GLA ini tidak ada ya. Jadi ini diganti dengan jaring-jaring seperti ini aja teman-teman. Untuk di bagian pengaturan lampunya hanya di bagian lampu yang atas saja ya. Oke, sekarang kita mau next untuk bagian ban sampingnya. Di sini dia bannya ada mereknya, dia di Acelera ya. Ukurannya ini ada di 235/45, ringnya di 19. Velgnya ini dia sudah two tone ya teman-teman. Jadi ada warna hitam dengan warna list dari bagian sampingnya. Untuk ground clearance-nya semi SUV ini bisa dibilang lumayan tinggi ya, jadi masih aman teman-teman. Kalau misalnya ada tanjakan ataupun genangan air, jadi mobil ini masih dikategorikan safe gitu ya. Next, untuk di bagian spionnya ini, kalau kita lock itu dia otomatis terlipat, tapi kalau kita unlock dia tidak membuka ya dari spion itu sendiri, jadi hanya melipat saja. Lalu untuk di bagian handle pintunya, ini mah kunci dulu ya. Jadi handle pintunya ini, untuk sensornya ini sendiri belum ada ya. Kita mesti unlock dulu baru bisa terbuka. Dan ada roof rails-nya di bagian kanan kiri Mercy GLA ini. Selain itu, ini dia juga punya namanya sunroof panoramik ya. Nanti kita akan coba dari sunroof panoramiknya di dalam interiornya. Next, sekarang kita mau lihat ke bagian belakang. Untuk GLA 200 ini dia belum punya shark fin ya, jadi dia polos saja seperti ini tampilannya. Untuk di bagian belakangnya bisa dilihat ada emblem GLA 200, ada logo Mercy-nya. Oke guys, untuk di bagian bawahnya kamera mundurnya ada di sekitar sini, jadi kalau misalnya kita mundur nanti kameranya akan muncul di bagian bawah sini ya. Untuk dari lampunya, lampu belakangnya ini dia stop lampnya sudah LED ya teman-teman, dan tampilannya juga masih lumayan besar. Oke, sekarang kita mau lihat untuk bagasinya. Bagasinya ini sudah dilengkapi dengan fitur power back door. Nah, tampilannya ada di bagian sebelah kanan ya. Oke, untuk bagasinya tampilan GLA 200 seperti ini, jadi bisa muat lumayan banyak barang. Lalu kalau misalnya kalian mau gantung sesuatu, ini bisa ya di bagian sebelah kanan, dan sebelah kiri juga bisa. P3K-nya ada di bagian bawah sini. Tuh, jadi masih komplit ya untuk dari P3K-nya ini sendiri. Untuk ban serep kita nggak dapet ya dari GLA 200, hanya ada towing dan segitiganya saja seperti ini ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung lihat review di bagian interiornya ya.
Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian interiornya. Nah untuk secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya dari dashboardnya ini, Mercy GLA dia sudah soft touch pastinya. Nah ada kekurangan yaitu di bagian dashboard bawahnya ini dia polos aja ya, jadi tidak ada aksen apapun. Satu lagi di bagian head unitnya ini dia sangat kecil ya, jadi selain itu dia juga tidak touchscreen, kurang affordable kalau misalnya dengan mobil semi SUV layarnya kecil banget gitu ya, jadi kurang nyaman ya sebenarnya. Tapi it's okay. Ada kelebihan lainnya yaitu dia AC-nya ada 5 buah di bagian depan ya, dan ini tidak bisa diputar 360 derajat, hanya ya 180 saja ya. Lalu untuk di bagian tampilan dashboard bawahnya ini kita lihat ada radio. Ini kita bisa connect ke radio ya, terus juga bisa masukin disk. Nah ini posisinya lagi connect ke Bluetooth, jadi nah suaranya seperti ini ya, jadi connect Bluetooth bisa, terus connect telepon. Untuk navigasinya ini dia no navigation, jadi kalian mesti pakai memory card gitu ya, untuk supaya dia bisa berjalan navigasinya itu sendiri. Untuk connect phone misalnya kalian atau masukin CD ini bisa tuh ya. Oke, kita ke radio dulu, kita kembali. Nah, di bagian bawahnya ini dia ada lampu hazard, terus ada pengaturan untuk eco mode di bagian interiornya. Lalu ada pengaturan AC-nya di bagian bawah, fan-nya di sebelah sini. Untuk heater coolernya hanya di bagian sebelah kiri aja, jadi satu ya, diaturnya sama. Untuk boxnya ini dia ada apa namanya, pemantik ya guys. Jadi ini untuk merokok sebenarnya, dan ini juga ada asbaknya, tapi disarankan tidak merokok di dalam interior. Lalu ada box lagi untuk kita taruh barang-barang bisa dan ini ada gambar ya, gambar rokok itu disilang, jadi bukan untuk puntung rokok ya, bukan buat tempat taruh ininya. Lalu ada 2 bokap holder di bagian kanan kirinya, dan ini ada control padnya hanya untuk geser kanan kiri, naik turun nih ya teman-teman, mau kemana bisa, ke audio. Nah ini tinggal kita geser aja atau ke back bisa. Ada box kecil lagi, ini juga ada kabelnya tuh ya, bisa connect USB, aux. Nah kalau misal kalian mau sambil charge juga bisa di bagian box ini. Kita bahas dari kursinya. Nah GLA Sport AMG kursinya tampilannya seperti ini ya, jadi samping kanan kirinya dia kulit, tapi di bagian tengahnya ini dia blue drew ya. Oke. Untuk itu juga kursinya dia sudah elektrik ya, jadi electric with memory seat. Nah memori 1, 2, 3, ada lock dan unlocknya. Oke, di bagian kursi penumpangnya pun sama, dia punya elektrik dengan memory seatnya juga ya. Sekarang kita mau bahas untuk dari setirnya. Di sini setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan ada jahitan-jahitan merahnya di bagian dalam. Ada tombol untuk kita lihat di bagian speedometernya. Nah ini kita mau lihat kilometernya, kita mau lihat range konsumsi dari bahan bakarnya, ini bisa ya. Nah ini mau kasih lihat, nah kilometernya ini di 43.500 sekian. Lalu ini ada tombol back, terus juga ini untuk connect volume sama voice over dan connect phone ya. Dari setirnya sendiri ini dia ada logo Mercy-nya di bagian tengahnya yang begitu elegan. Oke, next ada pedal shift-nya juga. Dari teleskopiknya pun ini masih manual ya, jadi mesti kita atur maju mundurnya, mau lebih tinggi mau lebih rendah ini bisa. Lalu untuk dari automatic lamp-nya ada di sebelah kanan ya, jadi kita bisa atur mau lampu utamanya, auto lamp-nya bisa kita tinggal geser kanan kiri aja. Oke, untuk dari setirnya sudah. Sekarang kita mau ke bagian atasnya. Sun visor-nya pun ini dia sudah ada lampunya ya, ada lampu kecil. Nah di bagian tengahnya pun ini bisa ya teman-teman, sama lampunya juga berfungsi dengan baik. Oke, close dulu. Untuk di bagian dashboard yang terakhir, di bagian ujung ini kita lihat ya buku-bukunya apakah masih ada. Untuk dari bukunya sendiri ini ada owner manual, ini ada service package-nya, service booklet-nya, dan audionya nih ya. Jadi kalian bisa screenshot aja dari buku-buku tersebut. Untuk yang tadi Mel bilang bahwa mobil Mercy GLA ini sudah ada sunroof panoramik, kita akan kasih lihat untuk dari sunroof panoramiknya. Kita buka dulu kanvasnya. Nah ini tampilan sunroof panoramik. Sunroof itu bisa terbuka, panoramik posisinya seperti ini ya. Sekarang Mel akan buka untuk dari sunroofnya. Yap, sunroofnya berfungsi dengan baik, elektriknya juga aman, jadi tidak ada kerusakan apapun ya. Jadi masih itu
masih oke. Oke deh, untuk dari sunroof panoramiknya kita close lagi, tinggal kalian sekali klik aja di bagian bawah sini, dia langsung otomatis berjalan. Tinggal kita tutup dari kanvasnya ini sendiri. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk review di bagian kursi penumpangnya. Oke guys, nah yang terakhir sekarang kita ada di kursi bagian penumpang. Nah untuk kursinya GLA ini memang didesainnya lumayan tegak ya, jadi kurang bisa bersantai di bagian badannya. Tapi it's okay, untuk di bagian headroomnya pun ini masih jauh sekali ya, masih tinggi. Legroomnya juga standar, jadi tidak terlalu sempit. Di bagian tampilan depan, nah kursinya ini bikin salfok ya, kayak kursi yang ada di tempat permainan. Jadi kursinya mirip kayak kursi di games gitu ya. Dia ada lubangnya di bagian tengah. Lalu ini ada tempat buat kita taruh barang-barang di dalam jaring ini. Dan ini ada tempat lagi buat kita charge ya. Nah ini ada maksimal voltnya. Plus ini dia ada asbak lagi ya. Jadi ada dua tempat asbak untuk merokok ya di dalam mobil GLA ini. Tapi sebenarnya kurang fungsional karena kurang baik merokok di dalam mobil ya. Jadi kurang bagus banget. Untuk di bagian interiornya tadi, ini kursinya tadi sama di bagian kursi driver dengan kursi yang ada di penumpang. Jadi samping kanan kirinya dia kulit, di bagian tengahnya ini dia bluedroo. Untuk armrestnya ini sendiri, dia juga sudah menyediakan 2 buah cup holder di bagian kanan kiri. Plus ini tidak bisa dibuka ya, jadi kosong aja seperti ini. Tinggal kita naikkan lagi untuk dari armrestnya. Kalau armrestnya kita naikin jadi lumayan lega ya di bagian tengahnya. Dan di bagian tengahnya ini dia beda sendiri, dia kulit ya. Kalau kanan kirinya ini bluedroo. Oke, di bagian kursi penumpangnya kita review lagi di bagian samping door trim. Ini dia ada tweeternya 1, 2, sama di bagian depan juga ada. Lalu untuk dari speakernya ini 2, 4 ya, ada 4 tambah dengan tweeternya ada 4 jadi 8. Jadi soundnya lumayan kencang dan ngebas dan enak banget ya. Sekian dulu untuk review dari Mercy GLA 200 Sport AMG tahun 2014, kilometer baru di 43.000 aja. Buat teman-teman yang pengen tahu harganya, kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung kepoin aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak aja di nomornya Mel di 08138944 Dan teman-teman jangan lupa untuk follow dari Instagramnya Autofam di autofam_marketing dan juga di @autofam_cibubur. Jangan lupa juga Autofam punya TikTok, kalian bisa follow di Autofam TV yang ada di TikToknya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut atau pengen tanya-tanya, bisa langsung kunjungi showroomnya Autofam. Kita ada 2 di Mangga Square dan juga ada di Cibubur. Bisa janjian dulu sama salesnya. Ini yang paling penting, Autofam menjamin mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Gitu ya teman-teman. Bisa langsung kepoin aja websitenya Autofam atau telepon di nomor Mel aja. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV selanjutnya. Bye-bye.